Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji syukur kalau kita pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun dalam keadaan masih online. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayat 1. 454 bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita masuk dalam doa syukur dan sekalian doa pembacaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kami kaum lansia kembali berkumpul bersama. Kami hendak memuji, kami hendak memuliakan nama-Mu, dan kami hendak belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk keluarga kami, dan seluruh anggota jemaat kami. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini juga Tuhan, kami memohon hikmat dari Tuhan. Kami hendak belajar firman Tuhan dan kami percaya bahwa kiranya Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Sertai kami agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami dapat memelihara firman-Mu dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, urapi pula hamba sebagai pembawa firman. Kiranya Tuhan, hamba mohon pimpinan Tuhan sehingga yang boleh keluar dari ucapan hamba adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Bapa, kami memohon urapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Oma, Opa, dan semuanya, kita akan membuka Alkitab kita dari Yehezkiel 37. Yehezkiel 37 ayat pertama sampai dengan ayat 14, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Perikop Yehezkiel 37 adalah kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh
Suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah menjadi lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau mendengar, yang mau memeliharanya, serta mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tema kita pada pagi hari ini adalah Allah sumber kekuatan dan pemulihan. Pak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, ada suatu cerita di mana sepasang suami istri setengah bayan. Mereka hanya punya anak satu. Tetapi sayangnya ketika anak itu menikah, dia harus mengikuti suaminya bertugas di luar kota. Karena suaminya seorang dokter, dia harus dikirim ke Papua. Dan setelah anaknya menikah, sang istri begitu menjadi sedih karena anak cuma satu, bayangkan, pergi jauh lagi, kalau dekat masih bisa dikunjungi ya. Jadi dia begitu sedih sang istri, sehingga seperti orang yang merasa tidak punya harapan, tidak punya apa-apa, merasa sedih, kecewa. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sang suami hanya berkata kepada istrinya, "Mah, sabar, anak kita toh masih ada, walaupun tidak bisa dilihat secara dekat, masih bisa video call." Nah itu ada suatu gambaran Ibu yang dikasih Tuhan, itu cerita. Hidup ini kan adalah suatu proses ya. Kita tahu bahwa proses kehidupan itu dari kita lahir, besar, kita menjadi menikah, tadinya sendiri jadi berdua, lalu proses lagi setelah anak kita besar, anak kita pergi, kita kembali berdua lagi. Pada saat nanti ada kematian, kita kembali sendiri. Itu kan suatu proses ya. Proses juga kehidupan ketika kita tadinya tidak bisa apa-apa, kita menjadi bisa, itu juga suatu proses kehidupan. Kita yang tadinya tidak memiliki apa-apa, kita menjadi memiliki harta benda, dan kemudian proses lagi ketika suatu masalah ataupun sudah bergulirnya usia, kembali lagi. Itu adalah proses, dan proses itu menjadi wajar, tetapi ada sebagian orang yang biasanya sih ada yang bisa menyikapi itu ya, oh saya bisa, tetapi ada juga orang yang tidak bisa menyikapi itu. Tetapi ibu-ibu, om-opa yang dikasih Tuhan, walaupun itu proses perlu berjalan, kita mengerti bahwa itu adalah proses, tetapi yang tidak pernah berubah, yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti adalah kasih Allah. Proses kehidupan boleh berlangsung, apapun boleh terjadi, tetapi kita harus yakin bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkurang, tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasih Allah dari dulu, sekarang, dan selamanya akan tetap bersama dengan kita. Nah hari ini firman Tuhan yang setelah kita baca adalah dari Yehezkiel. Yehezkiel adalah nabi yang sangat kuat dalam iman.
Nah, kita menyebutnya dia kadang-kadang sebagai nabi klasik, unik Nabi Yeskel ini. Karena Nabi Yeskel ini kadang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatannya dengan cara mendramatisasi. Kadang-kadang Allah memakai Yeskel untuk menyampaikan nubuatannya melalui ilustrasi yang bisa jadi itu di dalam dirinya, kehidupan dia, Yeskel. Misalnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Allah memerintahkan Yeskel untuk mengambil batu bata, nah itu berarti ada nubuatan Allah bahwa Yerusalem itu akan dalam pengepungan. Nah, Yeskel juga harus berbaring pada sisi kiri selama 390 hari, dan pada masa itu dia tidak boleh makan terlalu banyak, jadi makan dan minumnya hanya terbatas. Dan yang uniknya lagi, roti yang dibuatnya itu dibakar di dalam kalau dibakar itu di atas kotoran manusia. Ya, tetapi khusus Nabi Yeskel, Allah mengizinkan dibakarnya itu roti memakai kotoran lembu. Nah, itu menunjukkan Allah menubuatkan ini karena bangsa Israel itu dibuang ke tengah bangsa-bangsa, karena bangsa Israel adalah orang yang selalu menyembah Allah lain selain Allah kita. Jadi itu nubuatan Allah yang disampaikan melalui Yeskel seperti itu. Dan ada lagi contohnya ketika Tuhan memakai Yeskel dalam suatu ilustrasi, bukan lagi ilustrasi, tetapi Yeskel mengalami kejadian nyata, dia harus kehilangan istrinya. Tetapi Allah meminta Yeskel tidak meratapi, tidak menangisi kematian istrinya. Nah, itu dinubuatkan Allah kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu akan hancur, Yerusalem itu akan hancur, tapi bangsa Israel tidak akan bisa berduka. Lucu kan? Allah memakai nubuatan-nubuatan itu langsung di ilustrasinya, bukan cuma cerita, tetapi itu terjadi langsung kepada Yeskel. Bahkan pernah Yeskel mengalami kebisuan hanya untuk memberitahukan bahwa bangsa Israel ini akan dihukum Allah, dan dia baru bisa berbicara setelah nubuatan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, Bapak yang dikasih Tuhan, Nabi Yeskel bukan saja menyampaikan firman Allah atau nubuatan Allah tentang penghukuman atau teguran terhadap bangsa Israel, tetapi dia juga menyampaikan penglihatan juga kepada kita semua yang isinya untuk pemulihan bangsa Israel. Jadi bukan hanya terus menegur, tapi Allah pada akhirnya juga memberikan pemulihan. Dan salah satu contoh ceritanya adalah dalam Yeskel 37 ini. Tadi kita sudah baca di dalam Yeskel 37 ini berisi tentang, saya mengambil dalam, kita refleksikan dua. Yang pertama, kita tadi membaca tentang tulang-tulang yang berserakan. Itu adalah penglihatan dari Nabi Yeskel kepada bangsa Israel. Jadi tulang-tulang itu adalah gambaran bangsa Israel yang saat itu sedang mengalami masa pembuangan. Jadi tulang-tulang itu menggambarkan penderitaan bangsa Israel. Dan bangsa Israel itu mereka tidak punya harapan. Tulang itu kering. Tidak punya tidak punya kekuatan lagi. Tidak bisa digunakan lagi. Tidak bisa melakukan apa-apa, hancur. Seperti harapan bangsa Israel yang dalam pembuangan seperti apa ya? Pembuangan dalam tawanan itu kan menyedihkan. Tidak bisa melakukan apa-apa, untuk tertawa saja dia sudah tidak bisa. Dia tidak bisa tertawa bahagia seperti orang-orang lainnya. Dia juga tidak berdaya, tidak bisa mengharapkan siapa-siapa dalam masa pembuangan itu. Itulah contoh gambaran tulang-tulang kering yang berserakan, yang dilukiskan, yang diilustrasikan Allah kepada Yeskel. Nah, yang kedua, Tuhan bukan saja memperlihatkan kepada Yeskel tentang tulang-tulang kering, tentang bahwa itu adalah bangsa Israel yang sedang dalam keputusasaan, kehilangan keharapan, tapi Allah juga memberikan kasih. Kalau kita lihat bahwa di dalam kitab Yeskel ke-7 ini, Allah begitu luar biasa. Dia memulihkan. Allah ingin membuat bangsa Israel kembali pulih. Jadi Allah ingin menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah itu ada. Mereka yang tadinya tidak merasakan kasih Allah, mereka yang meninggalkan Allah sehingga harus mengalami penderitaan, Allah mengajak bangsa Israel untuk bertobat melalui Nabi Yeskel. Makanya Allah berkata,
dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan? Yeskel bilang, bisa. Dan Yeskel berkata bahwa hanya Tuhan yang mampu menghidupkan kembali tulang-tulang itu. Kalau kita tadi baca kembali ya, Allah menghembuskan napas kehidupan. Artinya Allah yang bisa membangkitkan tengkorak tulang-tulang itu menjadi, kalau kita baca dia berderak-derak tuh. Tulang-tulang berderak-derak, tumbuh otot, tumbuh kulit. Dia seperti manusia, tetapi dia belum bernapas, dia belum hidup. Dan yang bisa menghidupkan itu adalah Allah. Nah, di sini luar biasanya Allah. Allah kita sungguh luar biasa, walaupun dia sering dihianati, sering disakiti oleh bangsa Israel. Tetapi Allah memberikan kepedulian yang begitu besar. Allah mengizinkan bangsa Israel untuk pulih. Bukan hanya secara fisik, fisiknya dibangkitkan, dihidupkan kembali. Dia dapat berkumpul kembali, bangsa Israel akan kembali ke tanahnya, akan kembali bersama keluarganya, tetapi Tuhan juga memulihkan secara rohaninya. Yang tadinya bangsa Israel itu hidup, tetapi seperti zombie, tahu kan? Nah, zombie itu kan hidup tapi tidak punya arah. Hidup tapi tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan itu ibaratnya tubuh hidup tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Pikirannya kosong. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Nah, sekarang dengan roh Allah menghembuskan napas hidupnya, kembalilah bangsa Israel dibangkitkan. Jadi secara rohani pun bangsa Israel itu dipulihkan, diajak kembali untuk mengenal Allah, diajak kembali bangsa Israel untuk datang kepada Allah, untuk berharap kepada Allah. Kalau sebelumnya bangsa Israel tidak pernah mengandalkan Allah, dia selalu mengandalkan bangsa lain. Tetapi Nabi Yeskel mengajak bangsa Israel untuk bertobat, karena Allah memberikan kesempatan memulihkannya untuk kembali. Bapak, Ibu, Bapak yang dikasih Tuhan, renungan ini bukan cuma untuk bangsa Israel saja. Teguran, nasihat, pemulihan bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk kita semua. Barangkali saat ini ada di antara kita semua yang juga mengalami hidup tapi segan. Mati pun segan, hidup tak mau. Atau mungkin kita hidup tapi kita tidak punya harapan. Kita merasa mungkin kita lemah. Apa yang bisa kita lakukan ya? Apalagi anak kita misalnya akan menikah. Sudah jauh, dengan siapa kita? Mungkin saat ini kita merasakan bukan hanya fisik yang melemah. Kalau kita lemah, anak kita tidak ada, siapa ya? Mungkin ada sedikit kekhawatiran ya. Secara fisik kita melemah, secara pikiran kita mungkin juga takut. Secara batin kita pun mungkin memikirkan keadaan ke depannya. Disinilah firman Tuhan ini berfungsi untuk kita semua, Bapak, Ibu, Oma yang dikasih Tuhan, bahwa Allah, jika Allah aja mampu memperbaiki keadaan Israel, memulihkan dari tulang-tulang kering menjadi orang yang hidup, menjadi orang yang Tuhan pulihkan, kenapa kita tidak? Itu juga berlaku buat kita. Allah akan memberikan kita kekuatan. Melalui ayat 14-nya, saya menyukai ayat 14 tadi kalau kita baca. Allah mengatakan bahwa aku akan memberikan rohku sehingga kamu hidup kembali. Saya menyukai ayat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Yesaya 37 ayat 14, aku akan memberikan rohku. Artinya roh itu ada pada kita. Hanya kita sadar gak sih bahwa kita ini punya roh Allah? Tahukah kita bahwa kita ini ada loh di dalam roh Allah? Allah mengembuskan napas hidup kepada kita. Kemarin kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Ada luapan sukacita ketika Roh Kudus ada di hati kita. Harusnya kita ini merasa bersemangat dengan adanya Roh Kudus. Roh Kudus itu dilambangkan dengan warna merah, warna api. Nah itu kan harusnya menyemangati kita. Apinya berkobar dalam hatiku, kata lagu penutup ya, kalau kita ingat kemarin. Nah, kalau kita merasakan hati kita berkobar-kobar karena ada Roh Kudus, apapun masalah kita, kondisi kita, keberadaan kita, pergumulan kita, ya harusnya kita tetap bersemangat karena kita tahu bahwa ada Allah di atas, di dalam hidup kita. Daud saja bilang, kalau roh Allah ada di dalam tubuhku kan menari, karena dia tahu bahwa Allah yang akan menjaganya, bahwa dia tahu bahwa di dalam tubuhnya ada roh Allah, tidak sendirian. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak perlu khawatir bila mengalami hal-hal yang menyesakan, hal-hal yang membuat kita gelisah. Ada Allah.
ada Tuhan, ada Roh Allah di dalam kita. Itu yang harus membuat kita semangat, bahwa kita tidak sendiri. Biarkan Roh itu membuat kita terus bersemangat mencari Allah, bersemangat mendekat kepada Allah. Jangan kita menghindari pertemuan, tetapi di dalam Allah pasti ada kekuatan. Kan kita bertemanya hari ini adalah Allah sumber kekuatan dan pemulihan. Karena itu Bapak Ibu, apa yang dikasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa di dalam kita Roh Allah telah dicurahkan di dalam diri kita. Kita harus yakin kita tidak sendiri. Allah bersama dengan kita. Apapun yang kita rasakan, kita cari Tuhan. Pergumulan apapun, kita cari Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu mencari mengandalkan kekuatan di luar Allah. Jangan sampai kita menerima atau mengalami pembuangan seperti bangsa Israel. Karena Allah hanya ada beserta kita. Kita percaya semua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa mulai hari ini kita kembali dikuatkan dengan apa yang ada dalam diri kita. Roh Allah diam di dalam kita, dan Allah akan menuntun kita keluar dari permasalahan, dan pemulihan akan terjadi kepada kita tentunya. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Amin. Kini tiba saatnya kita akan nyatakan syukur kita melalui persembahan sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 6 yang berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika ada persembahan yang ingin diberikan kepada kaum lansia, dapat diberikan melalui gereja pada hari Minggu atau kepada bendahara kaum lansia dengan dimasukkan dalam amplop bertuliskan untuk kaum lansia. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 282. Tuhan tolong bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang sedih. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan syafaat dan juga doa persembahan, dan akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan untuk pembacaan dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami kaum lansia bahwa kami Tuhan, kami sadar akan keterbatasan kami. Kami tahu kekurangan kami. Kami tahu bahwa dengan usia kami ada hal-hal yang membuat kami khawatir. Kami takut akan keadaan kami. Kami takut akan kelemahan kami. Dan kami juga seringkali bergumul akan permasalahan kami Bapa. Tapi Tuhan, pada hari ini firman-Mu menguatkan kami bahwa Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Bahwa Roh Kudus-Mu menyertai kami Bapa, sehingga kami tidak perlu khawatir kami berjalan seorang diri, dan kami tidak perlu khawatir bahwa Tuhan akan meninggalkan kami, tapi Tuhan akan memberi kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa di dalam penyertaan-Mu Bapa sepanjang hari-hari kami. Kami percaya bahwa kami kaum lansia di Jemaat GKP Sadang ini Bapa, kami senantiasa selalu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pengharapan iman kami tetap kepada Engkau saja Tuhan. Kami tidak akan berjalan tanpa Engkau Tuhan, dan kami tidak akan mengandalkan Allah lain selain Engkau saja Bapa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk persekutuan kaum lansia kami Bapa. Di tengah-tengah pertambahan usia mereka, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan berikan kekuatan kepada oma, opa, dan keluarga kami semua Tuhan.
Di dalam kekurangan kami, kelemahan fisik kami, kiranya ibadah kami, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pun, Tuhan tetap menguatkan kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, keluarga kami yang menjaga, para orang tua kami, sehingga mereka pun selalu diberi kesabaran, mereka diberi kekuatan, dan Tuhan selalu mendampingi mereka dan memberkati mereka selalu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan para lansia kami. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk penata layanan-Mu Bapa, untuk gereja kami dari Bapak Pendeta, semua penatua, untuk komisi-komisi, para pengurus. Kami percaya bahwa Tuhan, jika Engkau mempercayakan kami tugas tanggung jawab ini Bapak, berikan kami kemampuan untuk kami dapat menjalaninya Bapak. Kami percaya juga Tuhan bahwa apapun yang Tuhan perintahkan, biar kiranya kami boleh mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat rekan-rekan kami Tuhan, jemaat kami juga yang mungkin dalam keadaan terbaring, sakit, ataupun dalam pemulihan. Kami juga berdoa bagi mereka Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan jamah mereka, dan biarlah iman mereka boleh bertumbuh akan menantikan kesembuhan dari Tuhan. Berkati cara kerja dokter, juga obat-obatan yang mereka minum Bapa. Kami juga percayakan kepada mereka kasih Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu memberikan pemulihan bagi mereka. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami di tengah COVID saat ini yang belum juga reda Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menutup bungkus kami, sehingga di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kegiatan kami boleh tetap terpelihara di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami himpun. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan berkati. Tuhan urapi mereka yang telah memberikannya dengan sukacita. Tuhan jamah mereka dan Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Dan pakailah persembahan ini Tuhan, urapi persembahan ini sehingga dapat terpakai untuk penata layanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada akhirnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan iringi kami, Tuhan sertai dan lindungi para Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka sehingga boleh sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya doa yang tidak sempurna ini akan kami naikkan ke dalam tangan Tuhan yang melengkapi doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami menuju cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menuntun hidup kita semua sampai sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.